Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel YouTube Rahmat Heldi HS, channel yang setiap hari terus memberikan informasi-informasi terpenting terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan tes CPNS dan P3K tahun 2021. Kawan-kawan, besok adalah hari yang akan menentukan Anda bisa lulus atau tidak dalam mengikuti tes CPNS P3K tahun 2021. Pada kesempatan malam hari ini, channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membantu Anda dalam hal memberikan soal dan juga jawaban. Semoga besok kawan-kawan semua bisa mendapatkan nilai yang maksimal dan kemudian membawa pulang dalam kegembiraan. Baik, pada kesempatan malam hari ini, channel YouTube Rahmat Heldi HS akan membahas tentang 10 soal kompetensi teknis dari peserta yang ikut tes, kawan-kawan ya. 10 soal kompetensi teknis dari peserta yang ikut tes, tinggal didengar, hafal, dan ingat kawan-kawan ya. Semoga kawan-kawan besok mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Seperti apa 10 soal kompetensi teknis dari peserta yang ikut tes ini? Kepada kawan-kawan kiranya yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu. Nah, baik kawan-kawan, 10 soal kompetensi teknis dari peserta yang sudah pernah ikut tes kawan-kawan. Pertama adalah memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Pernyataan tersebut dalam pemilihan media termasuk ke dalam kriteria ya, A. Tujuan, B. Sasaran, C. Ketersediaan, D. Konteks penggunaan, kawan-kawan ya. Kawan-kawan langsung kita munculkan di sini, tinggal diingat dan dihafal ya. Kunci jawabannya adalah D, kawan-kawan. Nah, kata kunci dari nomor 1 ini adalah memilih media pembelajaran didasarkan pada kriteria tertentu ya. Misalnya apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal. Yang saya bold, yang saya tebalkan ini adalah kata kuncinya kawan-kawan. Jadi jawabannya adalah D, konteks penggunaan. Mudah kan kawan-kawan? Tinggal diingat dan dihafal ya kawan-kawan ya. Itu soal nomor 1. Yang belum subscribe kawan-kawan silahkan subscribe. Semoga kawan-kawan mendapatkan kemudahan dari channel ini. Soal nomor 2. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Pendidik harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. C. Pendidik harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. D. Pendidik menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kata kuncinya sekali lagi kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K. Kata kuncinya adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran. Kunci jawabannya adalah B, kawan-kawan. Pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut ya. Itu nomor 2 kawan-kawan ya. Mudah diingat, dihafal, sering-sering dilihat ya. Semoga kawan-kawan yang akan tes besok mendapatkan kemudahan. Silakan yang belum subscribe untuk subscribe terlebih dahulu. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3 kawan-kawan ya. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang tepat sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam A. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas. B. Media yang dapat didengar saja dan media yang dapat dilihat. C. Media tradisional dan media berbasis stick. D. Media 2 dimensi dan media 3 dimensi ya.
Kata kuncinya dilihat dari kemampuan jangkauannya kawan-kawan ya. Maka kunci jawabannya adalah A kawan-kawan. Media yang memiliki daya liput yang luas dan media yang memiliki daya liput terbatas ya. Baik, kawan-kawan kita langsung ke pertanyaan nomor 4 kawan-kawan. Di ruang media tersedia berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Dia memiliki beberapa pertimbangan dalam hal ini. Pertimbangan dalam memilih media pembelajaran yang harus diperhatikan adalah A. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis. B. Sasaran didik, karakteristik media, waktu mengoperasikan, tujuan, visi misi, sekolah, dan konteks penggunaan. C. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, visi sekolah, dan konteks penggunaan. D. Kultur sekolah, tujuan, waktu pengoperasian, dan karakteristik media. Nah, kata kuncinya adalah pertimbangan dalam memilih media pembelajaran. Kunci jawabannya adalah A kawan-kawan. Tujuan, sasaran didik, karakteristik media, waktu pengoperasian, biaya, ketersediaan, konteks penggunaan, dan mutu teknis ya. Itu kawan-kawan jawabannya untuk nomor 4 ya, pertanyaan nomor 4. Baik, kita lanjut ke nomor 5 kawan-kawan ya. Mohon diikuti channel ini. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah A. Media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. D. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Kata kuncinya yang saya bold atau yang saya tebalkan, sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Kunci jawabannya adalah C kawan-kawan. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran ya. Baik, lanjut kawan-kawan ke pertanyaan nomor 6 ya. Kawan-kawan yang belum subscribe silahkan subscribe, mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan dalam menjawab soal. Nomor 6, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Kata kuncinya adalah misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media pada pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar. B. Membuat konkret konsep yang abstrak. C. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. D. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kunci jawabannya adalah B kawan-kawan ya. Kunci jawabannya adalah B. Membuat konkret konsep yang abstrak kawan-kawan ya. Nah, lanjut kawan-kawan, kita ke nomor 7 kawan-kawan ya. Kita ke nomor 7. Seperti apa soal nomor 7 ini dari orang yang sudah ikut tes kawan-kawan. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi dari media pembelajaran sesuai kondisi tersebut. A. Menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar, candi. B. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. C. Membuat konkret konsep yang abstrak, misalnya untuk menjelaskan peredaran darah. D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. Kata kuncinya, guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar. Jawabannya adalah
A kawan-kawan ya, menampilkan objek yang terlalu besar, misalnya pasar dan candi kawan-kawan. Baik, kita ke nomor 8 kawan-kawan. Nomor 8, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah A. Book, B. Forum, C. Blog, D. E-portofolio. Kata kuncinya adalah menuliskan catatan, ide atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Tentu jawabannya adalah C kawan-kawan ya. Blog kawan-kawan ya. Ini ya. Baik kawan-kawan, kita ke nomor 9 kawan-kawan. Apa itu nomor 9? Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah A. Program mencari informasi, B. Program desktop publishing, C. Program untuk menjelajahi laman, D. Program penciptaan laman. Ya, kata kuncinya seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi. Kunci jawabannya adalah A. Program mencari informasi. Baik, ini dia kawan-kawan para pejuang tes CPNS dan P3K, nomor yang terakhir, pertanyaan yang ke-10. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari, search engine ya. Salah satu laman yang berfungsi sebagai mesin pencari selain Google adalah A. www.yahoo.com 281, B. www.gmail.com, C. www.hotmail.com, D. www.cari-data.com. Ya, ini kata kuncinya mencari informasi dengan menggunakan aplikasi internet selain Google ya. Kunci jawabannya adalah A. www.yahoo.com 281. Nah, itu informasi untuk 10 soal kompetensi teknis dari peserta yang sudah ikut tes kawan-kawan. Kita doakan kawan-kawan yang besok dan juga kawan-kawan yang belum ikut tes mudah-mudahan menonton channel ini dan kemudian mendapatkan kemudahan dari soal-soal yang kita bahas. Saya tetap mendoakan kepada kawan-kawan, semoga kawan-kawan semua besok mendapatkan hasil maksimal, mendapatkan keberkahan, dan juga dimudahkan segala urusannya dalam menjawab soal-soal pertanyaan tes CPNS P3K tahun 2021. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Ramatel DHS, dan kita akan ketemu lagi dalam pembahasan selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.